Oke, di situ ada wa ba'du fa'lam, sudah ada tulisannya itu artinya. Itu dalilnya apa itu? Apa dalilnya apa? Apa dalilnya apa? Dalilnya wajib bagi orang mukallaf mengetahui sifat dan wujud kepada Allah. Jadi orang mukallaf itu apa kemarin terangkan? Ada apa? Ada berapa syaratnya? 1, 2, 3. Nah, itu namanya mukallaf. Maka orang mukallaf itu wajib mengetahui sifat yang wajib kepada Allah yang 20 sifat. Apa dalilnya? Dalilnya nih, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah wajibi lillahi ishrina sifat. Itu namanya dalilnya, wajibnya kita sebagai orang mukallaf wajib mengetahui sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala yang 20 sifat. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru dalilnya apa ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini kamu tulis dulu. Mana kasih tanya jawab soal gitu. CS soal gitu aja, kasih S ya. Sebagai tanda aja. Mana rupanya atau bentuknya sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala itu? Atau apakah? Atau mana ya? Mana boleh ya? Rupanya atau bentuknya sifat yang wajib kepada Allah yang 20 sifat. Itu pertanyaannya ya. S gitu. J jawab. Jawabnya yaitu wujud qidam dan belakang titik. Yaitu wujud qidam bako langsung di titik aja. Kan udah hafal semua ya? Ya kan? Langsung udah hafal. Nah, setelah itu mana dalilnya? Dalilnya ialah langsung ini. Allahu mawjudun qadimun baqi, begitu. Sampai nanti ke bawah sampai ke hayatunil ilmu kalamun istamar. Paham ya? Jadi yang pertama tadi wa ba'du ini dalilnya bahwa orang mukallaf itu wajib mengetahui sifat yang wajib kepada Allah yang 20 sifat. Mana dalilnya? Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah wajibi lillahi ishrina sifat. Itu dalilnya. Yang kedua, pertanyaannya begini. Mana rupanya yang 20 itu sifat yang kepada Allah 20 itu? Rupanya wujud qidam baqa mahalafatul disi qiyamu binafsi. Terus sampai ke belakang. Mana dalilnya? Langsung dalilnya apa? Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Begitu ya nanti ya jawabannya ya. Paham ya? Ngerti semuanya ya? Nanti akan saya adakan demonstrasi insyaallah nanti di panggung nanti. Pas imtihan nanti. Nanti akan ditanyakan. Coba sebutkan dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat 20 yaitu wujud dan sebagainya sampai belakang. Mana dalilnya dalam kitab Al-Awam? Langsung baca. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah wujud qadim. Kalau di SMP kelas 7 itu saya pakai artinya itu ada artinya itu. Nazuman yang dibaca oleh Santri Tafid arti bahasa Indonesianya itu ada. Dah lanjut. Fallahu maka adapun Allah mawjudun ialah zat yang ada atau wujud berarti ada artinya ya. Satu itu qadimun dan zat yang apa qadimun? Dahulu. Qadimun dahulu. Bakin kekal. Baqa. Mukhalifun berbeda lil khalqi dengan makhluk. Mukhalifun berbeda lil khalqi dengan makhluk atau mukhalafatuhul wadithi bil itlaqi dengan mutlak. Artinya mutlak itu dari segala segi, baik dari zatnya maupun sifatnya tidak sama dengan makhluk. Wa qaimun dan apa qaimun? Berdiri sendiri.
Artinya tidak tergantung dengan siapapun. Kalau kita mesti tergantung ya, tergantung dengan Allah, tergantung dengan sesama makhluk juga. Kalau enggak makan lapar, tergantung pada nasi. Ghaniyun, maha kaya. Wa wahidun, dan maha apa itu? Maha esa. Satu, maha esa. Wahai dan hidup. Ghaniyun tadi artinya apa, Ghaniyun? Apa artinya Ghaniyun? Maha kaya, artinya tidak butuh ya. Ghaniyun tidak butuh dengan yang lain. Berarti kaya kan ya? Atau dalam bahasa yang lain biasanya dikasih makna apa? Ya udah sama ya, kaya, tidak butuh dengan yang lain. Kalau kebalikannya ajizun, apa ajizun? Lemah. Qaimun ghani. Qadirun, apa artinya qadirun? Kuasa ya. Muridun, berkehendak. Alimun, mengetahui, zat yang mengetahui. Bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Sami'un, yang maha mendengar. Ini santri putri hanya ini ya, kok kayaknya banyak kemarin. Ada yang gak hadir ya? Siapa yang gak hadir? Ada yang pulang. Sami'un, mendengar. Basirun, melihat. Mutakallimun, berbicara. Lahu, ialah bagi Allah. Sifatun, sifat-sifat. Sab'atun, yang 7. Tantadimu, yang tersusun. Wujud, qidam, baqa, makhalafatul si, qiyamul nafsihi, wadaniyat, kudrat. Fakudratun, sab'atun, 7. Tantadimu, yang tersusun. Ya siapa? Fakudratun. Apa kudratun? Kuasa ya. Iradatun, berkehendak. Sab'un, sam'un, mendengar. Basarun, melihat. Hayatun, hidup. An ilmu, mengetahui. Kalamun, berbicara. Istamar, tetap. Al mufradat. Apa artinya mufradat kemarin? Penjelasan. Wa ba'du, ay ba'da dzikril basmalah walhamdalah, setelah taksi ba'da dzikril basmalah, setelah menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, dan alhamdulillahil qadimil awali, wassalah, dan wassalati wassalam, dan salawat dan salam. Biwujubil ma'rifatih, menerangkan tentang wajibnya mengetahui, wajibnya mengetahui. Jadi artinya Kiai Nazim itu setelah baca alhamdulillah, baca basmalah dulu, lalu alhamdulillah, lalu salawat kepada Nabi, lalu beliau mengatakan tentang wajibnya kita mengetahui sifat yang wajib pada Allah yang 20 sifat.
sifat. Itu dalilnya apa? Wa ba'du fa'lam bi wujub ma'rifah itu. Terus min wajib bil asyan sifaya. Hakikatul ma'rifah, adapun hakikatnya ma'rifat. Hakikatul ma'rifah, adapun hakikatnya ma'rifat, al jazmu ialah pernyataan atau penetapan. Al jazmu ialah pernyataan atau penetapan al muwafiqu lil haqqi. Al muwafiqu yang sesuai lil haqqi dengan kebenaran. Jadi yang dimaksud wajib mengetahui itu ialah pernyataan atau penetapan yang sesuai dengan kebenaran. Andalilin dari dalil, walaysa bitaklidin, walaysa dan tidak ada ya al-jazm itu bitaklidin dengan taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Bitaklidin dengan ikut-ikutan. Liman'ihi, karena terlarangnya ya taklid. Karena terlarangnya ya taklid fi ilmil aqaidi, di dalam ilmu akidah. Fi ilmil aqaidi, di dalam ilmu akidah. In kana apabila ada fil muqallidi, ialah di dalam orang yang bertaklid, atau ialah di dalam orang yang ikut-ikutan, ahliyatun apa keahlian lin nadhari, untuk mempelajari. Artinya mempelajari ilmu akidah itu enggak boleh mengetahui ilmu akidah ialah mengetahui dengan sesuai dengan kebenaran tanpa ikut-ikutan. Mengetahuinya baik dari dalil akli atau dalil nakli. Karena ada dua dalil itu ya. Dalil akli itu dalil secara akal sehat. Yang kedua dalil nakli yang dipindah daripada Al-Quran dan hadits. Itu namanya dalil akli dan dalil nakli. Nah, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mempelajari, kita itu ikut-ikutan itu tidak boleh ya dalam urusan akidah. Jadi urusan akidah ini kita kan yakin kepada Allah, Tuhan kita yang memiliki sifat 20 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Nah, keyakinan itu kita nggak boleh ikut-ikutan kalau kita punya kemampuan untuk mempelajari. Tetapi bagi yang kita nggak punya kemampuan untuk mempelajari, hanya katakanlah orang-orang yang sepuh zaman dulu, yang terlanjur sudah tua, nggak mungkin belajar misalnya. Datang ajaran Islam, dia sudah tua misalnya, nggak mungkin untuk mempelajarinya. Nah, maka seperti itu nggak apa-apa, ikut-ikutan saja. Namanya taklid atau muqallid. Orang yang ikut-ikutan namanya muqallid. Nah, bagi orang yang bisa mempelajari, mampu seperti kita ini, maka tidak boleh kita itu ikut-ikutan dalam urusan akidah. Gimana? Wajib belajar ilmunya. Wajib belajar dalil, baik dalil secara akal maupun secara nakli, secara pindahan dari Al-Quran maupun hadis. Maka saat inilah kita lagi belajar sekarang ini, belajar dalilnya apa, kalau dikatakan Allah Ta'ala itu wujud, dalilnya apa, secara akal apa, secara pindahan dari Al-Quran juga apa. Itu namanya kita sekarang lagi belajar. Kenapa? Supaya kita ini tidak dikatakan imannya muqallid. Apa muqallid? Ikut-ikutan. Tetapi gimana? Berdasarkan dalil atau mengetahui dalil sendiri. Kenapa? Karena kita masih oleh Allah dikasih kemampuan untuk mempelajari. Paham ya? Makanya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah yang pertama ilmu ini. Jadi ilmu yang lain itu nomor 2 itu. Sebelum kamu mempelajari ilmu yang lain, ini dulu dipelajari tentang akidah ini. Nah, baru setelah faham ilmu akidah, pindah kepada yang lain, ilmu fikih dan sebagainya. Paham ya? Oke, lanjut. Bil itlaqi. Penjelasan lafal bil itlaqi kan di Nadhum ada ya.
mukhaliful khalqi bil itlaqi dengan mutlak artinya ya. Apa artinya bil itlaq? Ai tegese min ghairi taqyidin, tanpa membatasi. Min ghairi taqyidin, tanpa membatasi, bi ba'dil wujuh, dengan sebagian aspek ya. Bi ba'dil wujuh, dengan sebagian aspek. Bi makna annahu, dengan makna annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur ya Allah, mukhalifun ialah berbeda, mukhalifun ialah berbeda, lil khalqi dengan makhluk, fi jami'il wujuh, di segala aspek atau di segala sudut, baik daripada zatnya maupun sifatnya. Allah Ta'ala itu adalah mukhalifun lil khalqi. Apa artinya? Tidak sama dengan makhluk. Itu pengertian bil itlaq ya. Karena ada sebagian pemahaman Allah Ta'ala itu dikatakan berjisim. Apa jisim? Berbentuk. Nah, kalau berbentuk berarti kan ada satu sisi yang sama dengan makhluk, kan begitu ya? Makhluk kan berbentukan ya? Ya kan? Itu siapa itu namanya itu? Hafid kan berbentuk itu, hafid itu seperti itu bentuknya ya. Ya. Hafid seperti itu bentuknya. Berarti makhluk. Hafid kan makhluk ya? Kalau Allah tadi dikatakan berbentuk atau jisim, berarti sama dengan hafid, sama dengan makhluk dalam sisi bentuknya, kan begitu ya? Ini tidak ada. Jadi Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk dalam segala aspek, baik dari bentuknya, zatnya maupun sifatnya, apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Itu namanya mukhalifun wadisi bil itlaq. Tidak ada pembatasan. Paham ya? Nah, nanti ditanya, ya Allah Ta'ala berbentuk, tapi bentuknya tidak sama dengan manusia. Tetap tidak bisa. Kenapa? Ketika dikatakan bentuk ya namanya satu aspek bentuknya itu sudah dikatakan sama dengan makhluk, kan begitu ya. Kalau sini tidak. Kalau keyakinan kita dari segala sudut, dari segala aspek tidak ada yang sama dengan makhluk. Baik dikatakan bentuknya enggak sama dengan makhluk, tapi dari bentuk itu juga tidak masuk ya. Itu kalau pemahaman kita ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dengan begini maka kita tidak bisa membayangkan Allah seperti apa gambarnya, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah betul-betul tidak sama dengan makhluk dalam segala sudut atau segala sisi. Nah, itu maksudnya ya. Paham ya? Jadi jangan sampai kamu terjebak dengan pemahaman banyak sekarang ini kamu kalau buka YouTube itu ya, terutama nih yang mempunyai pemahaman Wahabi itu. Jadi Wahabi itu mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat di atas langit katanya. Allah fis sama. Kalau dikatakan bertempat, berarti kan ada satu sisi yang sama dengan makhluk. Apa yang sama? Tempatnya, kan begitu ya. Makhluk bertempat, Allah Ta'ala dalam sisi tempat sama. Tidak mungkin seperti itu. Itu keyakinan kita. Jadi Allah Ta'ala tidak di langit, tidak di bumi, tidak dimanapun. Kenapa? Karena mukhaliful hawadi, tidak sama dengan apapun. Paham ya? Jadi kamu yakin itu di situ di dalam hati ini ya. Jangan sampai nanti goyah ketika kamu ketemu dengan pemahaman yang macam-macam ya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Jadi min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Tidak ada pembatasan dari segala aspek ya. Allah Ta'ala mukhalifun hawadi. Wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf ay ya'rifah, apa mengetahui ya mukallaf min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala, al-wajib yang wajib, fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Wa huwa, adapun ya sifat wajib, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ini hafalkan nih. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma ialah sesuatu, la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan. La yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan, fil aqli, secara akal, adamuhu, apa tidak adanya yama. Adamu, apa tidak adanya yama.
Wal mustahil, adapun mustahil fi haqqi di dalam haknya Allah, wa adapun yang mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma ialah sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan fil aqli di dalam akal, wujuduhu apa adanya ya ma. Wujuduhu apa adanya ya ma. Wal jais, adapun sifat jais fi haqqi di dalam haknya Allah, wa adapun jais ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ma ialah sesuatu yasihu yang sah atau boleh gitu ya, atau menerima ya, fil aqli di dalam akal, wujuduhu apa adanya ya ma, wa adamuhu dan tidak adanya ya ma. Sesuatu yang tidak masuk akal kalau itu dia tiadakan, itu mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal kalau dia diadakan, namanya mala yutasawwaru fil aqli wujudu. Paham ya? Alatnya tidak mungkin, mustahil. Wajib secara akal pasti sudah menerima, itu namanya wajib. Paham ya? Nah, kalau jais apa jais? Ma yasihu. Baca ma yasihu. Ma yasihu fil aqli. Ya, jadi kalau jais ialah akal bisa menerima adanya atau menerima tidak adanya. Akal sehat menerima adanya atau ketidak ada, itu namanya jais. Apa? Mungkin saja terjadi. Itu namanya jais. Paham ya? Jadi kamu hafalkan nih. Apa wajib itu? Mala yutasawwaru fil aqli adamu. Bahasa ringkas apanya? Yang ringkas jawabannya artinya sesuatu yang tidak masuk akal kalau ditiadakan. Kalau mustahil, mala yutasawwaru fil aqli wujudu, sesuatu tidak masuk akal kalau itu diadakan. Itu namanya mustahil. Kalau jais, ma yasiu fil aqli wujudu wa adamu, akal bisa menerima saja baik adanya atau tidak adanya. Itu namanya jais ya. Allah alam bisu'ah. Lanjut sedikit lagi. Wa kada demikian juga wajib. Dikit lagi sampai wujud. Wa kada demikian juga wajib alaihi, atas orang mukallaf, ala kulli mukallafin ya. Ayyarifa apa mengetahui ya kulli mukallaf mithla dalik, pada semisal itu ya. Semisal yang tadi mulai dari madkur al-wajib fi haqqi wa huwa ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu i'damuhu, mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu fi haqqi rasul, di dalam para utusan, alaihi wassalatu wassalam, semoga tercurahkan kepada beliau mereka para utusan, as-salatu keselamatan, wassalamu as-salatu rahmat, wassalamu keselamatan. Artinya bukan hanya kepada Allah, tapi juga sifat-sifat yang wajib kepada utusan, juga sifat-sifat yang mustahil kepada utusan, dan juga sifat yang jais kepada utusan kita juga harus mengetahui. Wa bada, wassalam dan keselamatan. Wa bada, dan memulai, an-nadhimu siapa Kiai musannif yang menyusun nazam ini ya, fi hadil abyad, di dalam bait ini, di dalam bait ya, bidzikri ma yajibu fi haqqi ta'ala, bidzikri ma dengan menyebut sesuatu yajib yang wajib jama fi haqqi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa adapun ma yajibu haqqi ta'ala isyruna sifatan, ialah 20
sifat mufassilatan yang terperinci. Nah, katali seperti yang akan diterangkan. Allah alam bisawab.